Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evan Jama dari Prodi Informatika, Teknik Informatika Angkatan 2022. Jadi di sini saya akan mengimplementasikan jurnal logika fuzzy metode Mamdani dalam sistem keputusan fuzzy produksi menggunakan MATLAB. Baik, sekarang kita buka aplikasi MATLAB-nya, software MATLAB. Baik, di sini software MATLAB-nya udah bentar kita pindah kiri, terus MATLAB-nya pindah kanan aja. Baik, di sini kita lihat di jurnalnya ini flowchart gimana sih algoritma Fuzzy Mamdani itu berjalan. Gini flowchartnya ini. Oke, baik, pertama kita ketikkan di sini Fuzzy karena di sini udah Mamdani ya. Defaultnya memang Mamdani. Oke, di sini kita lihat tabel 1 ada data permintaan, persediaan, dan jumlah produksi barang. Sini ada tabel 2 penentuan variabel dan semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan tuh nanti ini kita masukkan di range yang di variabelnya. Ini tabel 3 himpunan fuzzy-nya. Nah, domainnya juga udah disediain nih. Kita tinggal implementasikan saja. Baik, di sini variabelnya ada permintaan sama persediaan. Sama outputnya di sini ada produksi barang. Oke, kita buat. Kita tambahin variabel satu lagi. Variabel input. Yang ini kita namain permintaan. Variabel yang kedua kita namain persediaan. Nah, outputnya ini kita namain outputnya produksi barang. Baik, lanjut. Sini yang pertama kita custom dulu yang variabel permintaan ya. Kita lihat di sini tipe garis keanggotaannya tuh diubah menjadi Trump MV. Oke. Kita himpunan padanya kalau nggak salah sedikit. Lihat di sini tabelnya turun. Nah, turun sama naik. Juga kita ubahkan jadi ini. Nah, di sini yang turun, kita lihat di sini ada namanya semesta pembicaraan sama domain. Nah, yang semesta pembicaraan ini kita masukin nanti di ini range. Jadi berapa itu yang turun tuh 1000 sampai 6000 yang turun. Yang domainnya kita ubah jadi min 0 1000 5000. Mana ya, 1000 sama nggak? Oke, udah sama. Lanjut ke yang himpunan fuzzy naiknya. Jadi kita samain untuk
range-nya sama, tinggal kita ubah parameternya atau domain. 1000, 5000, 6000, 7000. Oke, 7000. Nice. Nah, kita lanjut ke karena ini udah sesuai ya kan, ini udah sesuai, lanjut ke variabel yang kedua, persediaan. Pertama kita akan hiburan pazinya sedikit kita ubah menjadi tren, tipenya tren, terus parameternya bentar, kita ubah ini dulu, 0 sampai 700. Hapus aja soalnya cuman ada 2 himpunan pazi di sini. Nama yang kita ini dulu cuy. Sedikit. Oke. Baik, ini parameternya kita hapus saja. Yang apa ini, sedikit parameternya min 252 0 100 600. Salah. Berapa menit tadinya? Malah kepencet Ctrl Y. 2 min 252 0 100 600. Nice. Terus ke himpunan pazi yang kedua kita ubah ini menjadi banyak, ubah menjadi tipenya trend NV, terus banyak 100 600 800 900. Nah, kita lihat, bentar kita lihat sama nggak, yang turun naik sama nggak? Sama. Yang kedua sedikit sama banyak. Udah sama juga di sini. Kita lanjut ke outputnya, yaitu produksi barang. Dan pastinya cuma 2, menjadi berkurang. Untuk range-nya berapa itu, 0 sampai 8000. Terus ininya min 2880, min 320, 2000, 7000. Ya. Lanjut ke himpunan pazi yang keduanya. Yang kedua apa itu? Bertambah. 2000, 7000, 8000, 9000. Aduh, belum kita ubah. Sorry. 2000, 7000, 8000, 9000. Nice. Sekarang udah sama nih.
sama yang di jurnal. Oke, nice. Nah, sekarang kita lanjut ke menentukan rule atau yang bisa disebut aturan lah. Nah, ini udah dikasih nih. Tinggal kita ikutin aja sesuai jurnal. Jika permintaan turun atau persediaan banyak, produksi barang berkurang. Sini koneksinya kita ganti off. Jika permintaan turun, terus persediaan banyak, maka produksi barang persediaan produksi barangnya berkurang. Kita add, lanjut ke aturan yang kedua. Jika permintaan turun, terus atau persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Jika permintaan naik atau persediaan banyak, produksi barang bertambah. Kita add, lanjut ke yang keempat, jika permintaan naik, terus persediaan sedikit, kita tambahlah. Nah, sama kan? Udah sama. Oke. Sekarang kita lihat grafiknya ya. Nah, sama nggak sama ini? Berfungsi untuk menampilkan grafik keanggotaan dari nilai yang dimasukkan di input sehingga menghasilkan grafik nilai input berdasarkan rule yang telah ditentukan. Dapat dilihat dengan permintaan 4.000, maka persediaan hanya tinggal 300. Maka produksi barang 4.200. Seperti ada gambar di bawah ini. Oh, ini nih. Dia pakai permintaan 4.000, persediaan hanya tinggal 300. Barang 4.200. Oh ya, ya, paham. Di sini kita pakai uh, permintaannya di sini 3.000, terus persediaannya 350. Kita lanjut ke surface viewer untuk menampilkan grafik input terhadap output secara keseluruhan berdasarkan rule. Karena memiliki dua input, maka dihasilkan grafik 3 dimensi seperti tertera. Lanjut ke surface-nya. Nah, inilah hasilnya. Inilah hasil grafiknya ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena pengimplementasiannya udah kita lakukan semuanya ini yang di jurnal. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.